Kita diberi tuntunan untuk sungguh-sungguh hidup dalam anugerahnya dan berpegang dalam pengharapan dengan beberapa alasan. Antara lain yaitu pertama, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani, saudara. Mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 6. Kalau boleh saya baca ayat 3 sampai dengan 6. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tadi yang saya ceritakan, yang saya katakan, dan sungguh ini yang dinyatakan, diberikan oleh Allah manusia. Diberi berkat rohani, segala berkat rohani. Tapi kita yang manusia, umatnya lah yang kadang tidak peka, tidak respon, tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan itu. Lingkungan sekitar kita bukanlah semakin baik, dunia ke depan ini bukanlah semakin baik. Mari kita urut sebenarnya, kita urut. Mulai dari 7 Oktober 2023, bagaimana rudal-rudal dari Iran, dari Hamas, orang yang telah menerima segala berkat rohani dari surga, tentu hidup kita mencerminkan dengan berkat yang kita terima ini. Sebabnya tadi saya katakan, mari supaya hidup kita lebih berkualitas, iman kita lebih berkualitas lagi di hari-hari ini. Buat segala kegiatan kita telah beroleh penebusan melalui darahnya, ayat 7 sampai 8, beroleh pengampunan menurut kekayaan anugerahnya dalam segala hikmat dan pengertian. Ini bukan hanya masalah tentang apakah ini prioritas, apakah ini layak, tidak, tetapi Allah begitu luar biasanya melakukan itu kepada kita, ya. Menganugerahkan penebusannya bukan asal-asalan. Oh iya, aku menebus Gatot Subroto, Gatot Subroto, enggak. Tapi itu tidak hanya spontanitas yang Allah lakukan seperti itu. Oh, aku mau menyelamatkan manusia, tidak. Tapi bagaimana itu terjadi, sebuah proses yang bagi saya sangatlah luar biasa. Kenapa? Karena itu dilakukan, diberikan, dinyatakan kepada setiap kita dengan apa? Dengan segala pengertian. Keluar dari lingkaran ini. Dan sekaligus menaruh pengharapan. Yang ketiga, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, ayat 9 sampai 10. Sesuai dengan rencana kerelaannya untuk mempersatukan di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Luar biasa, saudara. Apakah kita masih mau keluar dari rencana hebat ini? Ya. Dia telah menyatakan rahasianya. Kita tahu rahasia presiden aja udah luar biasa, gitu ya. Kita tahu rahasianya majelis, tidak. Oh gitu ya rahasianya majelis. Ini hebat, saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi hidup dalam dosa. Supaya kita betul-betul hidup dalam anugerahnya. Sekali lagi bahwa anugerahnya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kemudian temanya dan hidup dalam pengharapan, inilah harapan kita. Kenapa kita harus terus hidup di dalam anugerahnya? Supaya apa? Supaya kita sampai pada rencana yang besar ini, rencana yang mulia. Dan sekaligus kita menaruh pengharapan. Pengharapan apa? Bagaimana nanti di dalam Kristus Yesus sebagai kepala dan segala sesuatu dipersatukan, baik yang di surga maupun di bumi. Ya, kita dipersatukan. Itu sebabnya tadi kalau dalam nats pembimbing kita coba bandingkan dengan nats pembimbing kita tadi, dikatakan dalam nats pembimbing bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Siap